Halo teman-teman, kembali lagi di konten unboxing sepatu dan masih unboxing sepatu Doc Mart. Jadi kebetulan gue adalah salah satu pecinta boots dan lagi koleksi Doc Mart. So far gue ada 3 Doc Mart dan kali ini gue mau sharing ke kalian unboxing experience dan review pemakaian Doc Mart gue selama 3 bulan. Kali ini yang akan gue unboxing adalah tipe Doc Mart Crazy Horse. Kalau kalian lihat dari kotaknya, ini kotaknya kurang lebih mirip ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada sizingnya. Gue pakai ukuran 6 UK atau Euro 39. Jadi gue biasanya downsizing untuk Doc Mart karena memang agak gede. Dan ini ada stiker, kalau kalian beli Doc Mart ini di yang resminya ya, ada di mall, di GI, Kokas, dan ada Shopee Mall juga. Ini kalian akan mendapatkan stiker ini stiker importir aja. Tapi kalau kalian belinya di luar negeri, mungkin stiker ini nggak ada, gitu loh. Oke, dari sisi sebelah mana ya? Sebelah kiri ya, itu kurang lebih itu. Lalu kalau dari atas, ini ada logo Doc Mart gede. Lalu dari depannya itu ada website. Lalu di samping ada logo Doc Mart lagi yang agak kecil. Lalu di bawahnya ini ada kayak keterangan kecil, ini mungkin cara penyimpanan atau pembuangan dusnya kali ya, tapi kayaknya gue nggak akan buang dusnya juga sih. Oke, langsung kita buka aja Doc Mart 1460 yang Crazy Horse ini. Yang pertama kali kalian akan lihat ketika membuka Doc Mart adalah seperti ini tampilannya. Ini ada kayak sejarah Doc Mart ini dibuat, lalu ini ada kayak antara tahun produksi atau tahun import. Ini sebenarnya ini gue beli di 2025, tapi ini nggak tahu kenapa 2024, kayaknya ini stok lama kali ya. Lalu ini ada bond pembelian. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli yang Black Smooth itu ada kayak tag gitu loh, kayak ada tag tipe kulit. Tapi yang Crazy Horse ini entah kenapa nggak ada tag tipe kulitnya, jadi cuman dapat ini aja gitu loh. Dan ini ada kertasnya. Kertas itu seperti kertas sepatu pada umumnya. Ada kayak printingan Doc Mart juga di sini. Lalu ini ada sepatunya. Ini sepatu si Doc Mart 1460 Crazy Horse-nya. Ini gue taruh sini dulu. Ini juga sepatunya. Oke. Lalu udah nggak ada apa lagi ya, hanya ada kertas lagi. Dan ini kalian akan menemukan printingan outsole dari si Doc Mart. Kita akan masuk review sedikit. Jadi ini adalah sepatunya. Ini gue udah pakai kurang lebih 3 bulanan ya, tapi ini gue pakai sebenarnya rotasi sama sepatu yang lain. Jadi seminggu tuh gue pakai 1-2 kali. Ini talinya gue udah ganti. Jadi tali aslinya itu coklat polos, tapi ini gue ganti coklat ada motif kuningnya gitu karena gue udah pakai dan gue bosan dengan tali yang aslinya, jadi gue ganti dengan yang kayak gini. Kayaknya masuk juga gak sih si talinya ini match sama si stitchingan kuning di bawahnya ini gitu loh. Jadi cukup oke juga sih, cukup membedakan gitu loh antara Doc Mart gue dengan Doc Mart orang lain gitu loh. Lalu detailnya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada stitchingan yellow dia yang cukup ikonik. Lalu adalah bouncing sole-nya dia. Jadi bouncing sole itu mungkin kalau pengalaman gue menggunakan ini, dia tuh sole-nya itu membal gitu loh. Jadi ketika melangkah itu dia akan ada feedback dari bawah gitu. Jadi sebenarnya cukup mempermudah kalian ketika melangkah gitu. Jadi sebenarnya menggunakan Doc Mart ini tidak sesulit dan semenyakitkan itu. Jadi sebenarnya dia cukup enak kok dibawa. Memang tidak senyaman sepatu running pastinya, tapi juga tidak semenyakitkan itu gitu loh. Lalu ini ada tag bouncing slow-nya, bouncing soles. Nah ini kalau yang Crazy Horse itu tag bouncing soles-nya itu dia agak berbeda ya. Dia itu agak kecoklatan gitu ya, coklat. Nah dibandingin sama tag, gue ada cherry red di sini. Tagnya itu kalau cherry itu warna hitam, kalau yang Crazy Horse warna coklat. Tuh ada perbedaan di sini. Lalu
lagi ya jenis kulitnya ya. Ini dia Crazy Horse, jadi memang bukan yang kayak shiny gitu ya. Dia itu lebih kayak raw leather gitu, kayak kulit yang masih raw gitu loh. Jadi dia memang ada kayak, jadi masing-masing sepatu tuh pasti dia itu punya permukaan yang berbeda-beda gitu loh, dan itu sebenarnya gampang banget ke scratch, gampang banget kena guratan-guratan karena dia Crazy Horse. Tapi itu yang membuat si sepatu Crazy Horse ini jadi lebih punya karakter tersendiri kali ya dibandingin sama si Black Smooth gitu loh, atau yang Smooth Leather. Dan juga dia itu kulitnya itu yang gue rasain dia itu lebih gampang break in ya, lebih gampang untuk, lebih nyaman juga dipakainya dibandingin yang Smooth Leather gitu loh. Jadi dia ini yang paling nyaman diantara sepatu Doc Mart yang lain yang gue punya gitu loh. Dan detail lainnya adalah apa ya, mungkin di sini ada kayak sizing detailnya di lidah sini, dan ada kayak di insola tuh ada kayak logo Doc Mart, tapi sorry kalau nggak kelihatan karena memang gue nggak ada lighting. Ini gue record pakai laptop seadanya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Gue pakai ini 3 bulan dan memang masih kelihatan cukup baru ya. Mungkin karena sepatunya memang sekuat itu, mungkin karena gue juga pakainya gue rotasi gitu loh, tapi kurang lebih seperti itu. Dan gue nanti akan, tentu aja gue akan kembali lagi antara review 6 bulan atau review setahun. Mudah-mudahan sih sepatunya masih awet ya, karena banyak yang bilang sepatu Doc Mart ini bisa awet sampai bertahun-tahun gitu loh. Jadi gue akan share juga ke kalian setelah lebih lama lagi dari pemakaian hari ini gitu loh. Jadi kurang lebih itu yang bisa gue share dari si Crazy Horse ini. Mungkin next video gue akan share perbandingan sepatu-sepatu Doc Mart yang gue punya gitu loh. Mungkin itu aja untuk sekarang. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.